Biar nggak salah paham soal konteks bodoh dan juga ngibul, maka gue sarankan untuk mendengarkan review non-spoiler Morbius dari dua sisi Moviespedia berikut ini. Michael Morbius. Discover who you're meant to be. Opening Morbius langsung menggebrak soal bagian penting yang sekaligus memberikan gambaran soal arah kemasan film ini yang cenderung dark dan juga intens. Uniknya meskipun dikemas secara dark dan juga intens alias agak sedikit mengejutkan seperti layaknya film horor pada beberapa adegan tertentu, namun salah satu yang perlu diapresiasi adalah film ini mencoba menyelipkan sejumlah dark jokes untuk mencairkan suasana. Ya bisa dibilang ini adalah ciri khas dari film-film Marvel yang secara lisensi masih dipercayakan kepada Sony. Sebagai film pertama, Morbius masih seperti film origin karakter-karakter komik pada umumnya, yaitu mengeksplorasi sejumlah asal-usulnya hingga bagaimana dia bisa berubah sebagaimana yang udah tergambarkan di dalam trailer. Gue pribadi sebenarnya nggak ada masalah dengan penceritaan yang seperti ini, namun demikian ada beberapa part yang sepertinya agak dieksplor dengan momen yang singkat, seperti misalnya gambaran kedekatan sebuah hubungan antar karakter yang baru ditemuinya. Padahal momen pertemuan Morbius cilik dengan salah satu karakter ini menurut gue bakalan membuatnya menghadapi situasi emosional dan juga dilematis saat dewasa. I face a choice. To hunt. You've been given a gift. Not exactly. Secara umum film ini punya cerita yang menurut gue sih biasa aja karena seperti di dalam trailer, kalian bisa melihat temanya itu masih menyoroti soal sejumlah eksperimen, kemudian juga bagaimana dia dihadapkan dengan karakter antagonis yang sedikit lebih kuat. Dan menurut gue bisa jadi keputusan gak terlalu mengusung karakter antagonis yang luar biasa spesial adalah karena di sisi lain Morbius masih ditampilkan sebagai karakter yang pintar sebagai seorang ilmuwan, namun ketika dia menjadi seorang vampir, maka Morbius masih melakukan sejumlah kebodohan yang menjadi bagian dari tahapan pembelajaran karakternya. Dan bumbu-bumbu Morbius dengan segala kebodohannya beradaptasi dengan kekuatan baru justru menjadi hal yang gue suka dalam film ini karena setidaknya karakter antihero-nya ini tetap memiliki sisi manusiawi yang tidak sempurna. Michael Morbius. You ever see Lost Boys? Story of my life. Time to let go of what you used to be. Selain beberapa sisi manusiawi seorang Morbius yang gue suka, film ini juga menyajikan beberapa adegan yang cukup ngibul atau menipu bagi penonton, terutama di bagian ending, mid credit scene, dan juga post credit scene. Ada beberapa adegan di dalam trailer yang ditampilkan secara berbeda dengan tujuan untuk mengecoh. Selain itu, ada juga sejumlah spekulasi yang seharusnya bisa menjadi kejutan, tapi terlihat masih disimpan rapat oleh Sony, terutama soal karakter yang kalian tahu lah ya, soal siapa yang gue maksud. Well, kata kuncinya sih ada hubungannya guys dengan multiverse gitu. Dan secara keseluruhan, Morbius adalah film antihero yang dikemas secara dark, agak horor, namun dengan cerita yang biasa aja. Di sisi lain, film ini menjembatani perspektif baru soal konsep multiverse yang menjadi andalan Marvel ke depan untuk menampilkan sejumlah karakter yang mungkin secara lisensi masih dipercayakan kepada Sony. Dan ya, kalau kalian suka dengan review film seperti ini, maka gue sarankan untuk jangan lupa subscribe Moviespedia sekarang juga dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan review film menarik lainnya. Gue Adi pamit, tetap sehat serta semangat buat kalian, dan peace out.